Di hamparan bumi yang subur ini, terukir janji kemakmuran abadi. Baik, kalau kebijakan secara umum ya, secara garis besar sebenarnya tidak ada perubahan secara signifikan. Kalau kita lihat pertama dari pertumbuhan ekonomi itu rate-nya masih di 5% terakhir, jadi 5,4, kemungkinan besar di tahun 2026 masih akan pada rentang yang sama. Kalau kita lihat signifikansi perubahan bisa dilihat dari program pemerintah yang menjadi prioritas, terutama di sektor pertanian. Saya pikir itu salah satu langkah yang sangat bagus karena mau tidak mau kita memang ada 3 aspek yang harus menopang pertumbuhan ekonomi, which is basically pertanian, kemudian energi, dan tentu juga dari segi sektor kebutuhan pangan kita. Kalau kebijakan dari sektor pertanian ya, yang paling signifikan I think untuk petani sendiri adalah subsidi pupuk dan pembagian alsintan buat petani. Tentu kemudian adalah menjaga stabilitas harga pangan, terutama untuk harga gabah. Jadi pemerintah sudah menaikkan harga dan itu tentu memiliki keterpihakan kepada petani itu sendiri. Namun perlu dicatat bahwa sebagian besar effort pemerintah ini harus dibarengi dengan laju pertumbuhan penduduk yang sebaiknya tidak terlalu tinggi, karena kalau misalnya laju pertumbuhan pangan lebih tinggi atau tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk atau bergerak bersamaan, maka dia tidak akan memiliki dampak secara positif. Jadi di satu sisi effort pemerintah dalam segi membantu pada petani, memberikan alsintan, pembangunan infrastruktur baik itu irigasi dan sebagainya, itu sudah cukup bagus. Tetapi di satu sisi juga yang harus kita lihat pertama dari aspek logistik, apakah dari proses produksi ini sampai kepada konsumen dia cost-nya sudah bisa direduksi atau dikurangi sedikit. Kemudian tentu adalah jumlah penduduk itu sendiri. Jika penduduk terus bertambah, tentu akan terjadi scarcity terhadap produk itu sendiri dan tentu kita harus memproduksi lebih banyak. Jadi saya pikir itu yang harus kita cermati secara bersama. Dari Presiden Prabowo, untuk petani kecil itu ada keberpihakan, ada kendalanya? Kalau kendala pasti ada ya. Kemarin itu salah satu yang signifikan, I think menjadi kendala besar adalah penyaluran subsidi pupuk, pupuk bersubsidi bagi petani. Dan itu biasanya itu kan harus diverifikasi di lapangan dan alatnya pakai elektronik tuh. Dia harus memasukkan input, kemudian ketika dia mau mengklaim pupuk tersebut, dia harus ke kios. Permasalahannya adalah tidak semua wilayah di Indonesia itu dia memiliki akses internet. Salah satu langkah yang I think dalam pemerintahan Pak Prabowo adalah untuk mengakses subsidi pupuk bersubsidi tersebut sudah tidak perlu melalui proses penyaluran yang berbelit-belit. Dalam hal ini ketika dia sudah terdaftar, otomatis dia sudah mendapatkan alokasi terhadap pupuk tersebut. Zaman Pak Prabowo itu seperti apa kelanjutannya dan mungkin ada perubahan-perubahan? Oke, sepengetahuan saya ya, tentu di pemerintahan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Salah satu yang tadi Mas mention adalah food estate. Jadi food estate itu tetap dilanjutkan. Kenapa food estate ini sebenarnya penting? Karena ini kan kita bicara tentang ekstensifikasi, bukan intensifikasi. Untuk produksi pangan itu dia butuh intensifikasi dan ekstensifikasi. Kenapa ekstensifikasi ini penting? Tadi saya sebutkan bahwa terjadi kenaikan laju pertumbuhan penduduk, sementara pertumbuhan lahan itu tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu kita tidak punya pilihan lain selain menggarap lahan yang tidak, atau lahan tidur kita sebutnya, itu untuk dijadikan sebagai lahan produktif. Nah, di beberapa wilayah itu program Pak Prabowo itu tetap menekankan bagaimana misalnya wilayah-wilayah yang tidak terpakai ini, yang sebenarnya sudah masuk pada koridor atau sudah dibayangin di zaman pemerintahan Pak Jokowi bahwa ini akan dijadikan sebagai food estate, seperti misalnya di wilayah Kerom, kemudian di Sumatera dan Kalimantan, itu untuk dilihat jenis komoditas pangan apa yang cocok untuk tanah tersebut, karena tidak semua tanah itu memang cocok untuk tanaman tertentu. Misalnya kalau kita mau tanam padi, kalau karakteristik dari tanahnya itu
tidak cukup atau tidak cocok untuk ditanami padi, tentu harus disesuaikan dengan jenis tanaman pangan lainnya. Misalnya wilayah yang agak berpasir bisa mungkin seperti misalnya jagung dan sebagainya, atau wilayah yang produktivitas hujannya itu tidak terlalu tinggi, curah hujannya tidak terlalu tinggi, maka kita memilih untuk jenis tanaman pangan yang tidak membutuhkan air hujan atau air yang cukup tinggi gitu. Dan kalau dibayangin tidak seserumit itu ya. Permasalahan utamanya itu tergantung dari karakteristik wilayah. Kedua, tergantung dari karakteristik lahan atau tanah itu sendiri. Jadi terutama misalnya di wilayah Kalimantan ya. Permasalahan utama di Kalimantan itu sebenarnya adalah ketersediaan petani. Jadi di wilayah yang terlalu luas, jumlah penduduknya sedikit, otomatis untuk menggarap lahan tersebut kan butuh teknologi ya. Dan itu ada fasenya, dalam artian ketika kita membuka lahan, karena di wilayah Kalimantan itu kan sebenarnya wilayahnya adalah gambut ya. Jadi gambut itu ketika dibuka lahannya dia nggak bisa langsung ditanami karena sifat lahannya itu kan asam. Jadi pertama dia harus dibersihkan, kemudian diberikan pupuk, kemudian diberikan dolomit, baru kemudian diolah pertama. Tentu hasil produksinya tidak akan optimum, baru kemudian diolah lagi. Jadi memang untuk mencapai produksi yang kita harapkan belum mencapai titik optimum, tapi setidaknya sudah ada produksi, itu butuh 1-2 tahun. Jadi kalau ada beberapa wilayah contoh misalnya di Pulang Kusa itu kan waktu pengolahannya itu sudah 30 tahun lebih dan memang dia udah sangat produktif. Jadi kalau kita bicara tentang food estate, tidak ada yang disebut dengan 1 tahun jadi gitu, 2 tahun jadi, tapi memang dia adalah perencanaan proyek pertanian yang sifatnya itu jangka panjang. Kalau misalnya permasalahan seperti penyediaan tenaga kerja ini bisa diatasi dengan baik, dalam artian petani yang datang, kalau kita harus mengakui ya bahwa petani paling banyak itu dari Jawa. Nah, cara membawa petani ini atau tenaga kerja ini dari Jawa misalnya ke Kalimantan, itu akan membutuhkan effort tersendiri gitu. Mereka akan bertanya housingnya, rumahnya seperti apa, kemudian nanti misalnya ditanya kalau sudah 2 tahun dia bekerja di situ, apakah lahannya akan menjadi kepemilikan dia dan sebagainya. Itu adalah pembahasan teknis sebenarnya yang terjadi di lapangan. Dan mungkin kalau kita melihat pemerintah seperti misalnya sudah membuka lahan terus tidak ada hasilnya, memang tidak ada hasilnya dalam 1-2 tahun karena itu kan proses panjang ya, dan lahan itu kan butuh penyehatan ya supaya dia bisa produktif. Kemudian kedua, penyelesaian yang saya tadi bilang, tenaga kerjanya harus ada. Kemudian yang paling penting juga adalah konektivitas ke wilayah tersebut. Konektivitas ini tidak hanya jalan ya, tetapi infrastruktur misalnya pasar atau infrastruktur ya bisa mendukung tuh orang tuh tertarik untuk pindah ke sana dan untuk bisa mengolah lahan tersebut di sana. Kalau bicara pangan itu kan skopnya luas ya. Kita bicara tidak hanya tentang padi, kita juga bicara tentang beberapa komoditas pangan yang sebenarnya kita ekspor. Seperti misalnya kopi, kita ekspor, kita salah satu pengekspor utama kopi ya. Dan kopi Indonesia kan itu terkenal. Memang ada beberapa misalnya kalau kita bicara bahan pokok itu yang agak berat. Kenapa? Karena dia menjadi daily consumption dari masyarakat itu sendiri. Jadi kalau beras itu kalau kita ekspor ada potensi, tentu ada potensi. Tetapi akan lebih sebenarnya akan lebih nyaman kalau produksi kita itu kita konsumsi ke dalam, karena itu kan mampu menekan harga. Tapi ini dua mata pisau ya, karena kalau misalnya kita membuat barang itu menjadi berlimpah di pasar di dalam negeri, tentu dia akan menekan harga dan ini akan membuat petani itu tidak bisa mampu sejahtera dengan baik. Cuman kalau misalnya kita juga tidak melakukan ekspor, tentu ya satu sisi juga petaninya itu tidak akan mendapatkan keuntungan lebih daripada itu. Jadi ini mungkin baiknya adalah kita harus melihat apakah ekspor atau ekspor pangan terutama dalam bidang padi ini, karena dia menjadi salah satu faktor yang menentukan inflasi gitu. Itu apakah akan berpengaruh nanti atau tidak. Kalau kita bicara tentang perencanaan pusat pemerintah, sebenarnya saya pikir dari zaman Pak Jokowi sampai sekarang itu tidak ada perubahan secara signifikan ya. Yang ada adalah implementasi secara teknisnya.
Kalau dulu misalnya penyaluran pupuk bersubsidi, dia secara teknikal harus tepat sasaran. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tepat sasarannya itu. Cuman ketika proses tepat sasaran itu infrastrukturnya itu belum memadai. Nah, ada dua tahapan yang bisa kita lakukan. Either kita melewati tepat sasaran itu karena infrastrukturnya belum, atau kita ya sudahlah gitu. Yang penting diterima oleh petani itu sendiri. Jadi secara prinsipal garis besarnya sebenarnya kebijakan menurut saya itu 11-12 ya, hampir sama. Yang menjadi perhatian mungkin di zaman Pak Prabowo ini, terutama saya menyebutnya Kak Amran karena beliau senior saya di Unhas Alokanda adalah penyaluran alsintan yang lebih besar jumlahnya, kemudian penyaluran pupuk bersubsidi yang jumlahnya besar, kemudian jadi dalam skopnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian penyaluran pupuk bibit benih unggul yang juga dalam skala besar. Saya pikir target pemerintah untuk bisa mencapai keterpenuhan produksi pangan terutama yang 10 bahan pokok itu mungkin bisa dicapai dalam pemerintahan Pak Prabowo. Salah satu masalah jadi kalau kita bicara tentang biaya atau cost ya, sebenarnya begini, pemerintah itu secara simpelnya tidak akan pernah bisa mengontrol harga, tidak akan pernah bisa. Karena kalau dia mau mengontrol harga, dia harus punya ownership. Artinya dia harus punya kepemilikan terhadap barang tersebut. Kalau dia produksi padi, dia bisa menentukan harga, saya mau jual sekian. Tapi kan dia menentukan harga yang dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau kita bisa berbicara tentang bagaimana menjaga kestabilan harga pada titik tertentu, ini akan menjadi sangat challenging. Jadi harga itu akan sifatnya fluktuatif karena memang satu prinsipnya pemerintah itu tidak memiliki barangnya. Yang bisa dikontrol pemerintah adalah sebenarnya bukan mengontrol secara 100% ya, tetapi bisa melihat bahwa mengendalikan harga ini tidak akan terlalu fluktuatif nih. Adalah melihat dari segi logistiknya, apakah barangnya ada, distribusinya bisa terjangkau. Ada beberapa wilayah itu yang memang akan agak susah, seperti misalnya wilayah bencana. Jadi pasti harga komoditas pangan di sana itu pasti akan sangat naik karena memang logistiknya lagi hancur ya. Kemudian akses kepada ada beberapa bahan pangan itu yang harus kita konsumsi segera. Dia tidak bisa misalnya harus disimpan. Contoh misalnya kalau Anda lihat pergerakan harga pangan seperti cabai misalnya itu akan sangat fluktuatif karena dia dipengaruhi oleh cuaca. Hujan hari ini, kalau tidak panen hari ini dia bisa busuk harganya, berarti sudah tidak ada barang, harganya pasti akan naik. Nah, itu ada beberapa pangan yang harus kita kondisikan. Bagaimana caranya pemerintah ini punya stok yang cukup dengan membuat pemetaan nih, misalnya di wilayah A punya produksi sekian, di wilayah B punya produksi sekian, sehingga sebenarnya kalau ketersediaan data itu ada, maka harga itu bisa kita lihat dikontrol secara baik. Sebenarnya pemerintah itu punya sekarang di bawah BI ya, PIHPS ya, pusat enggak, dia mendeteksi perubahan harga per hari ya. Oke. Kalau modernisasi alat pertanian sebenarnya sama aja ya. Combine harvester kita juga punya. Jadi kalau mau cuman gini, kalau secara teknologi kita punya. Yang kita tidak punya itu adalah lahan yang luas. Jadi kalau Anda lihat di Amerika, di Thailand itu kan lahan pertanian itu kan sawahnya kan luas ya. Jadi kalau sawahnya luas, dia bisa pakai combine harvester atau mesin untuk menanam benih itu yang besar, jadi satu kali putaran dia udah selesai. Nah, kita model kepemilikan lahannya itu kan kecil-kecil, 200 are, kecil-kecil lah, sehingga kalau misalnya dia mau pakai alat teknologi besar yang sifatnya efisiensi itu agak susah, malah lebih boros gitu. Makanya lebih banyak kalau kita lihat terutama di wilayah Bali ya, yang sifatnya sudah bertingkat-tingkat kemudian kecil-kecil, itu agak susah kalau kita udah mau pakai kayak advance teknologi, biasanya yang kayak traktor kecil tuh, dan it takes time. Tapi itulah sifat alami dari pertanian Indonesia. Nah, kalau Anda lihat wilayah pertanian yang memang cukup luas lahannya itu hanya di wilayah Jawa dan Sulawesi. Jadi kalau Anda lihat lumbung pangan beras, salah satu contohnya itu ada di Sulawesi Selatan tuh. Karena dia kontur lahannya itu memang dia luas dan datar. Kalau di Sumatera kan dia sedikit berbukit ya.
Dan sementara kalau kita bicara tentang di Kalimantan, tanahnya itu dia tanah gambut, jadi produksinya itu juga takes time. Ada masa di mana kita tanam itu butuh beberapa bulan baru kita bisa harvest. Jadi kalau kita bicara teknologi sebenarnya 11-12 kita dengan yang dipakai di ASEAN. Yang membedakan adalah itu tadi menurutku ada dua hal. Pertama dari nature sifat alami lahan itu sendiri, sama yang kedua nih bibitnya sebenarnya, karena bibit ini penting. Kalau bibitnya mahal, dia tidak akan, karena bibit itu kalau udah ditanam dia nggak bisa dipakai lagi. Atau misalnya nih kita tanam bibit unggul pepaya, dia berbuah nih, terus nggak bisa, harus ini karena kan bibit itu kan harus dikasih obat, sedang di treatment, ya. Jadi setiap dia tanam dia harus beli lagi. Nah itu mungkin yang additional cost dari pertanian ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah tuh. Terakhir Mbak, menurut saya sih kalau pertanian itu kuncinya ada di ini ya. Satu alsintan ya. Alsintan itu penting sekali. Kemudian yang kedua bibit unggul. Bibit unggul ini penting karena dia akan menentukan kualitas dari tanaman pangan tersebut. Yang ketiga adalah pupuk. Pupuk kita itu kalau kita lihat jenis pupuk itu kan banyak ya. Ada urea, NPK, fosfat dan sebagainya. Jadi yang perlu diberikan pengetahuan kepada masyarakat ini adalah teknik memupuk yang benar. Kita yang paling banyak tersedia di Indonesia itu adalah urea. Urea itu kan sebenarnya terbuat dari gas, bahan bakunya kan gas. Ketika masyarakat itu memupuk tanaman, dia ambil kemudian dia lempar, dia tidak masukkan ke dalam bawah tanah. Sifatnya gas itu kan ketika ketemu dengan panas kan dia menguap. Jadi dia tidak secara optimum itu diserap oleh tanah itu sendiri. Jadi masyarakat petani mempersepsikan jika daunnya hijau maka sudah bagus, padahal sebenarnya tidak. Jadi kita harus, kalau menurut saya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah menentukan kondisi tanah, meneliti betul kondisi tanah ini seperti apa, baru kemudian ditentukan jenis pupuk apa yang cocok dengan kondisi tanah ini supaya tanah ini bisa berproduksi jauh lebih baik. Tentu tadi dibarengi dengan bibit unggul.